masyarakat kita kemudian berpikir bahwa ya nggak mungkin lah nggak ada keterlibatan dari kekuasaan hari ini. Minimal ada briefing-briefing kecil dari kekuasaan. Nggak mungkin nggak ada oligarki di belakang itu, kepentingan untuk kemudian mempertahankan kekuasaan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra di channel YouTube Yusril Iza. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan masih berkaitan dengan kudeta yang dilakukan oleh beberapa orang kepada kepengurusan yang sah Partai Demokrat ya. Ada dua pihak yang memang terlibat dalam kudeta kepada kepengurusan Partai Demokrat ya. Yang pertama itu adalah pihak dari internal Partai Demokrat itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa pihak dari internal ini seperti Johnny Allen dan lain sebagainya lah ya. Nggak perlu saya sampaikan di video kali ini. Tetapi yang menarik adalah pihak dari eksternal Partai Demokrat. Ya, walaupun pihak dari internal itu memang sudah dipecat secara tidak hormat oleh kepengurusan yang sah. Kemudian ada pihak yang kedua ini, yaitu pihak eksternal ya, pihak yang memang bukan kader dari Partai Demokrat. Ini sangat menarik dan kemudian menurut saya sangat seru untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketua umum ya versi Kongres Luar Biasa Sumatera Utara itu adalah pihak eksternal. Pak Muldoko itu adalah orang yang memang tidak pernah dikader di dalam Partai Demokrat. Orang yang memang tidak pernah berkeringat dan berdarah-darah di Partai Demokrat. Karena kita tahu Partai Demokrat ini adalah partai pertama kali mengikuti pemilu di tahun 2004 dan langsung menjadi pemenang pemilu. Dan Partai Demokrat itu pernah menjadi partai penguasa selama 10 tahun. Karena keberadaan Partai Demokrat yang sangat kuat inilah mungkin menurut saya menjadi alasan kuat beberapa orang kemudian ingin menjadikan Partai Demokrat ini sebagai alat mereka untuk menduduki jabatan atau mungkin ya alat mereka untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, ini sangat menarik ya di konten kali ini kita bicarakan. Karena teman-teman semua, di satu sisi Pak Muldoko itu adalah orang yang memang berada di luar Partai Demokrat, dan di sisi lain ya Pak Muldoko ini adalah orang yang memang hari ini menjadi pejabat negara. Kita tahu bahwa di dalam struktur pemerintahan kita hari ini, khususnya di presidenan, Pak Muldoko ini menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, di mana aktivitas setiap hari beliau, ya tempat beliau bekerja setelah menjadi Purna Panglima TNI itu ya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dan menurut saya menarik, kenapa? Karena ya kok bisa ya orang yang bukan kader partai politik pertama, kemudian orang yang memang ada di dalam internal kekuasaan hari ini berusaha kemudian mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat hari ini. Kekhawatiran saya semakin menjadi-jadi. Kenapa? Ini menjadi catatan sejarah baru di dalam perpolitikan nasional kita. Ya mungkin pengambil alihan kekuasaan partai politik itu di beberapa kejadian sebelumnya itu dilakukan oleh kader partai politik itu sendiri gitu loh. Tapi justru yang terjadi hari ini adalah orang di luar dari partai politik itu. Dan yang sangat lucu lagi, itu adalah orang yang memang ada di dalam lingkaran kekuasaan. Maksud saya adalah, saya tidak ingin menuduh bahwa ada keterlibatan kekuasaan ya. Ada, memang Pak Muldoko ini dipasang oleh kekuasaan untuk kemudian menjadi ketua di Partai Demokrat. Tetapi kita tidak bisa membendung adanya semacam opini di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarakat kita kemudian berpikir bahwa ya nggak mungkin lah nggak ada keterlibatan dari kekuasaan hari ini. Minimal ada briefing-briefing kecil dari kekuasaan. Nggak mungkin nggak ada oligarki di belakang itu, kepentingan untuk kemudian mempertahankan kekuasaan. Karena seperti yang saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, berbicara tentang politik, berbicara tentang kelanggengan kekuasaan, berbicara tentang mengambil alihan jabatan di dalam partai politik, itu berbicara tentang bagaimana memperoleh kedudukan di kekuasaan. Nah, ini menjadi sangat-sangat menarik untuk kita bicarakan. Jangan sampai ya skema yang seperti ini terus terulang. Ya, ini menjadi presiden bagi perpolitikan nasional kita, bahwa ada kebiasaan ketika suatu partai politik kemudian ingin berbenah, ya partai politik kemudian ingin survive di dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang, ada semacam kesengajaan untuk kemudian menciptakan dualisme, ada semacam kesengajaan untuk kemudian menciptakan
konflik di internal partai politik. Walaupun di dalam organisasi politik ya, konflik kepentingan, konflik dan dinamika itu tidak bisa kita hindarkan. Tetapi yang berbahaya kemudian konflik dan dinamika yang terjadi di dalam internal partai politik kemudian diintervensi oleh kepentingan-kepentingan di luar dari partai politik itu. Nah, itu yang kita khawatirkan dan itu yang kita hindari. Karena harusnya ya orang-orang yang memang berada di luar partai politik itu pun itu harusnya sadar diri juga gitu loh. Ini kan partai yang memang didirikan oleh founding partainya itu sebagai suatu rumah untuk menyatukan kepentingan mereka, dan mereka berdarah-darah dan berkeringat-keringat ketika ingin kemudian membangun partai ini. Maksud saya orang yang memang tidak pernah berdarah-darah, orang yang tidak pernah mengeluarkan setetes keringat pun untuk kemajuan partai manapun, itu nggak boleh kemudian langsung mengambil alih ya, langsung berusaha kemudian menjadi bagian, apalagi menjadi ketua dari partai itu. Ini kan semacam ketidaketisan di dalam perpolitikan kita, ya, ketidaketisan di dalam suatu proses suksesi kekuasaan, suksesi kepemimpinan di internal partai politik. Karena ya walaupun dinamika itu ada, konflik-konflik pikiran itu ada, harusnya diselesaikan secara internal. Tidak boleh ada keterlibatan dari pihak eksternal. Apalagi orang eksternal ini adalah orang yang memang punya kedekatan secara jabatan dengan kekuasaan gitu loh. Maksud saya seperti di konten sebelumnya bahwa justru kehadiran orang eksternal yang punya jabatan di lingkaran kekuasaan menjadikan Partai Demokrat sebagai partai yang memang dekat dengan kekuasaan. Karena kita tahu bahwa Partai Demokrat ini kan adalah partai yang memang sampai hari ini di bawah kepemimpinan Pak AHY ya, yaitu partai politik yang memang tidak ingin masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Kekhawatiran saya ketika partai ini kemudian dipecah internalnya, diciptakan dualisme, dan setelah dilakukan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, ya apabila kepengurusan versi KLB Kongres Luar Biasa di Sumatera Utara dijadikan sebagai pemenang oleh putusan Tata Usaha Negara, kekhawatirannya Partai Demokrat ini kemudian diseret ke dalam lingkaran kekuasaan. Ya, itu kemudian menghilangkan sekali lagi partai-partai yang berada di luar dari lingkaran kekuasaan. Padahal ya partai itu memang harus sehat ya. Partai itu harus tumbuh sehat, subur dan kuat di dalam maupun di luar kekuasaan. Karena berbahaya kemudian ketika seluruh partai politik itu berada di dalam lingkaran kekuasaan, sehingga partai yang berada di luar kekuasaan sudah tidak ada gitu loh. Nah, maksud saya adalah ya apabila itu memang ada, apabila memang niatan-niatan buruk seperti itu ada, ya maksud saya jangan sampai kemudian menciptakan presiden yang buruk, kemudian mengkhianati adanya etika politik. Karena ya politikus ya, para intelektual yang berada di dalam partai politik jangan hanya berbicara tentang etika publik, tetapi harus kemudian mampu mencerminkan ada sesuatu nilai di dalam proses bermasyarakat kita, antara partai politik dengan kekuasaan, antara partai politik dengan masyarakat. Ada semacam etika politik yang harus mereka bisa jaga gitu loh. Bagaimana kemudian masyarakat itu bisa percaya kepada partai politik, kami milenial itu bisa percaya kepada kader partai politik, sedangkan proses ya dinamika konflik yang terjadi itu adalah konflik dan dinamika yang memang diciptakan sevulgar itu gitu loh. Konflik dan dinamika yang memang dibuat secara tidak senonoh. Nah, ini kan tidak bisa mencerminkan adanya suatu proses demokrasi yang baik, tidak mencerminkan adanya sesuatu hal yang memang mampu memberikan perubahan terhadap mindset masyarakat bahwa partai politik itu adalah organisasi yang memang mampu mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia, kepentingan seluruh masyarakat. Karena sebagai negara yang mengamini nilai demokrasi, negara yang memang menghendaki adanya kebebasan berekspresi, kebebasan untuk kemudian berkelompok ya, berkumpul, partai politik itu adalah salah satu wadah itu. Wadah penting bagi masyarakat menyampaikan ya suara-suara kesusahan mereka kepada kekuasaan.